Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024, kita berada pada pekan biasa yang ke-13. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan Sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan berkat, kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Tuhan, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang masih Tuhan beri kepada kami. Sepanjang hari ini kami hendak melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, budi dan pikiran kami, agar segala hal yang kami lakukan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu ia berkatalah kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali melalui bacaan yang kita telah baca. Firman Tuhan mengingatkan kembali, paling tidak dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Allah berkuasa mengampuni dosa. Seringkali apabila kita manusia melakukan kesalahan atau berbuat dosa, maka kita semakin menjauh dari Tuhan. Itu adalah langkah yang salah. Karena Allah berkuasa mengampuni dosa, tetapi diperlukan kita datang dan mendekat kepada Allah. Bukan hanya kita, tetapi juga kita memerlukan bantuan orang lain. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, maka apabila kita merasa bersalah atau kita sudah berbuat dosa, kita justru harus mendekat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, mohon ampun, dan Tuhan pasti akan mengampuni. Jika kita tidak mampu
atau merasa ragu atau merasa takut untuk datang sendirian, maka kita bisa sharing atau meminta bantuan orang-orang lain yang ada di sekitar kita, saudara-saudari kita, untuk mendapatkan kekuatan bersama-sama mendekat kepada Allah. Yang kedua, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Allah mengetahui hati dan pikiran manusia, bahkan sekecil apapun. Maka kita bertanya kepada diri kita masing-masing, bagaimanakah hati dan pikiran kita? Apakah yang ada di dalamnya adalah hal-hal yang baik ataukah hal-hal yang jahat? Melalui firman Tuhan hari ini, kita tahu bahwa Allah mengetahui sekecil apapun pikiran atau perasaan orang atau manusia. Maka pada saat beberapa ahli Taurat hanya mengatakan dalam hati, Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka itu dan menegur mereka, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu?" Maka apabila saat ini kita memiliki pikiran, kita memiliki perasaan yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita juga mohon ampun kepada Tuhan. Pertanyaannya yang selanjutnya, maukah kita datang dan mendekat pada Tuhan? Bersediakah kita hidup baik, benar, dan kudus seperti yang Tuhan kehendaki? Pilihannya ada pada kita, dan kita diberi kebebasan untuk memilih dan melakukan sesuai dengan apa yang ada di hati dan pikiran kita. Semoga kita adalah anak-anak dan remaja misioner yang memahami kehendak Tuhan dan melakukan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita menutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat melaksanakan aktivitas sepanjang hari ini. Semoga kita bisa menjadi berkat dan membagikan berkat kepada semua orang di sekitar kita. Ingatlah selalu semboyan misioner kita, doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga sepanjang hari ini dalam kegiatan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai berjumpa kembali dalam Doremi yang akan datang.